Anu, Izin Bapak Ibu hadirin untuk dapat menyalakan kamera karena acara akan segera dimulai. Buka puasa memasak ayam. Ayam dimasak pakai bumbu kaldu. Tes. Sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin untuk dapat menyalakan kamera karena acara akan segera dimulai. Buka puasa memasak ayam. Ayam dimasak pakai bumbu kaldu. Mari kita awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam warahmatullahi sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Supendi. Yang kami hormati Bupati Tanah Toraja, Bapak Dadap Tombe, dan Bupati Toraja Utara, Bapak Fredrik Victor Palimbong atau yang mewakili. Yang kami hormati para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja dan pimpinan kantor cabang perbankan lingkup KPPN Makale atau yang mewakili. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan sekalian yang hadir pada acara ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Penyerahan Juli semester 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Lilith. Dan saya Nurul yang akan memandu acara pada siang hari ini sampai dengan selesai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, mari kita sejenak memanjatkan doa untuk kelancaran dan kebermanfaatan acara ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa di depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Kementerian Keuangan. Hadirin dimohon untuk menegakkan posisi duduk. Indonesia kebangsaan
Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari Kepala KPPN Makale. Kepada Bapak Pera Santo Salomon Lumban Tobing, kami persilakan. Terima kasih. Suara saya sudah kedengaran? Izin Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pak Supendi, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung dengan kegiatan KPPN Makale. Yang kami hormati Bapak Bupati, Pak Sekda maupun Kepala BPKAD atau yang mewakili. Yang kami hormati para Kepala KPA lingkup KPPN Makale dan pengelola keuangan dan juga panitia. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya kegiatan ini dapat dilaksanakan. Sebelum saya melaporkan kegiatan ini, saya izin membacakan pantun. Kalau pantunnya kurang pas, tolong disampaikan asik aja. Oke. Jalan-jalan ke Toraja, jangan lupa membeli kain. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di Treasury Award 2025. Izin Pak Kanwil, Bapak Ibu sekalian, kami melaporkan dari KPPN Makale bahwa kegiatan Treasury Award merupakan kegiatan rutin dan nanti akan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan. Kegiatan hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Treasury Award, yang kedua adalah penyampaian beberapa poin penting daripada nanti audiensi dengan Pemda yang akan ditindaklanjuti oleh Kanwil dengan KPPN, dan yang ketiga adalah penyampaian materi zona integritas. Izin Pak Kanwil bahwa pertama kegiatan Treasury Award kami sampaikan sebagai kegiatan yang kita lakukan setiap tahun bertujuan untuk adanya konsistensi peningkatan kinerja APBN dan APBD, di mana perlu kami sampaikan ke Pak Kanwil bahwa di 2024 angka realisasi APBN yang disalurkan baik dalam bentuk realisasi kementerian lembaga maupun transfer keuangan daerah itu mencapai 2,1
triliun lebih untuk Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Kegiatan pemberian Treasury Award perlu kami sampaikan ke Pak Kanwil dan Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2024 untuk APBN 2023 penilaian murni dilakukan melalui dengan sistem Omspan dan beberapa aplikasi yang ada di KPPN maupun Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Namun untuk 2025 izin kami melaporkan bahwa ada satu kategori yaitu the most outstanding performance yang hasilnya baru hari ini kami finalisasi, Pak, adalah merupakan hasil dari artificial intelligence yang kami olah dengan prompting yang kami upayakan setepat mungkin untuk memastikan di antara 44 DIPA yang dikelola di tahun 2024 dengan 26 entitas yang ada dan pengelolaan dana 2,1 triliun lebih tersebut menetapkan salah satu satuan kerja yang menjadi Satker the most outstanding performance dimaksud. Kemudian kegiatan kedua nanti Pak akan ada audiensi. Ini merupakan hanya penyampaian poin-poin dulu sebelum nanti dilakukan audiensi mungkin secara tatap muka. Dan kegiatan yang ketiga adalah kami berharap dengan penyampaian jurnal integritas kali ini, maka kami yakin Pak Kanwil mungkin di tahun 2026 kalau kami akan diberikan kesempatan untuk mengikuti WBBM, KPPN Makalle selanjutnya akan siap. Selanjutnya izin Bapak Kanwil dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan memang dengan tantangan ekonomi yang terjadi di tahun 2024-2025, khususnya adanya efisiensi dan kebijakan-kebijakan fiskal, dan mungkin belakangan ini Bapak Ibu sekalian yang melihat sektor keuangan di mana IHSG cenderung menurun, maka tantangan kita akan lebih berat. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga penghargaan ini bisa mendorong kita semua untuk dapat memberikan effort yang lebih lagi nanti di tahun 2025 ini dengan berbagai tantangan khususnya penerapan cashless dan efisiensi yang telah diambil dalam kebijakan fiskal APBN 2025. Selanjutnya, demikian kami laporkan kepada Pak Kanwil dan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon kesediaan Pak Kanwil untuk membuka kegiatan pemberian Treasury Award 2024 melalui keynote speech sekaligus membuka kegiatan kita tahun 2025 ini melalui berbagai arahan yang dapat diberikan oleh Pak Kanwil dan Pak Kanwil kepada kita semua. Terima kasih untuk Pak Kanwil, terima kasih untuk semua Pemda dan satuan kerja di lingkup KPPN Makalle, dan saya juga tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih untuk panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini. Demikian saya sampaikan kepada Pak Kanwil dan Bapak Ibu sekalian. Jalan-jalan ke Toraja tadi saya sudah sampaikan, tapi kali ini saya akan baca pantun lagi. Pagi cerah di kota Makalle, burung berkicau riang gembira. Treasury Award kita awali, semoga acara berjalan lancar dan penuh makna. Demikian kami laporkan kepada Pak Kanwil dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom. Demikian kami kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak Santos atas sambutannya. Dan selanjutnya memberikan keynote speech dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Supendi, kami silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang saya hormatin Bupati Tanah Toraja yang dalam ini
nampak hadir Pak Sekda dan juga Kepala BPK PD Tanah Toraja, kemudian juga Bupati Toraja Utara atau yang mewakili. Nampak di layar sepertinya dari eh, Sekda ya, dari Toraja Utara. Kemudian para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Lingkup KPN Makale, ada dari Madrasah Sanawiyah, ada dari Polres Toraja Utara, ada dari Pengadilan Negeri Makale, eh, dan dari UPBU Pongtiku juga hadir. Terima kasih. Tentunya Kepala KPPN dan Intres Makale yang bahagia, serta ini dari Bank Kepala Cabang BNI dan BRI Rantepau, ya, serta seluruh peserta yang berbahagia. Izin saya menyapa dengan pantun, karena tadi Pak Santos juga pakai pantun, jadi izin saya menyapa dengan pantun. Hukum mengajarkan kita untuk patuh, cinta mengajarkan kita untuk setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di acara penyerahan Treasury Award semester 2 tahun 2024 serta audiensi strategis bersama para kepala daerah serta sosialisasi anti korupsi tahun 2025. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan Treasury Award dari KPN Makale merupakan salah satu bentuk apresiasi yang memang sudah berlangsung cukup lama dari KPPN Makale kepada para satuan kerja, kemudian juga pemerintah daerah sebagai mitra kerja, juga mitra perbankan yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan negara selama periode tahun 2024. Tentunya acara ini menjadi momentum bagi kita semuanya sebagai refleksi untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terkait dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di Toraja Raya, nampak perekonomian cukup tumbuh secara positif ya, menunjukkan tren positif, di mana didukung juga oleh alokasi anggaran dalam pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, realisasi anggaran termasuk dari pengelolaan dana alokasi khusus telah mempercepat pembangunan proyek-proyek yang memang diperlukan oleh masyarakat, baik untuk terkait dengan konektivitas maupun aksesibilitas, dan juga yang lebih penting lagi adalah memberikan kelancaran bagi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di ujungnya. Dari data yang ada, tahun 2024, KPN Makale telah merealisasikan penyaluran anggaran serta transfer ke daerah, ke Pemda Tanah Toraja maupun ke Pemda Toraja Utara sebesar kurang lebih 2,1 triliun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Santos, yaitu tentunya itu bisa dilaksanakan merupakan hasil kerja kita bersama, gitu. Dan bila dilihat lagi untuk tahun rencana kerja yang anggaran tahun 2025 ada peningkatan 3,97% di Tanah Toraja dan 18,65% di Toraja Utara. Walaupun kita tahu di akhir Januari kemarin ada terjadi pemotongan dalam bentuk inefisiensi, jadi blokir anggaran berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2025, dan Sulawesi Selatan kita kebagian sekitar 5,1 triliun dari 52 triliun, jadi sekitar 9,7% dipotong untuk yang secara keseluruhan. Kalau untuk Pemda hanya sekitar 4%, yaitu dari
32 triliun, ya dipotong sekitar 1,4 triliun. Nah, tentunya efisiensi dari anggaran ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Yang diefisienkan adalah lemak-lemak nempelnya. Contohnya di Pemda Sulawesi Selatan sendiri, Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, setelah dihitung-hitung ternyata dalam 1 tahun ada pengadaan untuk makan minum aja sampai 3,9 juta box dengan tarif harga 45.000. Berapa tuh? Akhirnya sekarang benar-benar difungsikan, diarahkan ke tempat lainnya. Dan di berita di media juga sudah disebutkan sudah 1 triliun lebih tuh untuk bisa dihemat dari sisi itu. Nah, saat ini Kementerian Keuangan terus berupaya untuk meningkatkan berbagai program kegiatannya dalam bentuk digitalisasi ya, dalam berbagai transaksi. Nah, salah satunya adalah penggunaan dari sistem cashless atau DJP 1 yang dan juga kartu kredit pemerintah dan juga cash management system untuk peningkatan akuntansi dan efisiensi pengelolaan APBN melalui virtual account. Alhamdulillah untuk penggunaan DigiPay Sulawesi Selatan menjadi nomor 1 ya untuk yang kanwil besar, karena kami kanwil Sulawesi Selatan termasuk yang kanwil besar, dan itu merupakan dukungan dari salah satunya dari teman-teman di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara. Sedangkan untuk yang kartu kredit pemerintah ini masih perlu dapat perhatian karena walaupun ada peningkatan yang cukup signifikan di Makale ya, di Tanah Toraja, namun kita Sulawesi Selatan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia karena kita baru menempatin urutan ke 12 kita kalah dari yang namanya Nusa Tenggara Timur aja kita kalah gitu. Jadi ini kan baru bisa membelanjakan hanya sekitar 10% dari yang seharusnya bisa dibelanjakan melalui kartu kredit pemerintah. Untuk itu mohon teman-teman dari Satker, mitra kerja KPPN Makale untuk meningkatkan penggunaan sistem non-tunai ini. Jadi pada saat memesan membelanjakannya melalui DigiPay, kemudian membayarnya melalui kartu kredit pemerintah, dan pada saat kartu kredit pemerintah tersebut jatuh tempo, dibayarlah melalui CMS atau virtual account. Jadi satu transaksi tiganya kita mendapatkan nilai. Tentunya nanti cara, mekanisme, dan lain-lainnya bisa ditanyakan ke teman-teman di KPPN Makale untuk kemudahannya dan tentunya untuk bagian dari pertanggungjawaban kitanya. Karena Satker memang diwajibkan untuk bertransaksi non-tunai itu ya minimal kami minta setiap bulan sekali lah melaksanakan sisa non-tunai gitu. Syukur-syukur kalau lebih dari itu, tentunya penggunaan dari non-tunai ini akan sangat-sangat membantu. Apalagi tahun 2024 Sulawesi Selatan kan terjadi pencetakan uang palsu ya. Jadi kalau kita gunakan non-tunai, kita menjadi lebih aman dari transaksi yang untuk peredaran dari uang palsu karena kita menggunakannya secara non tunai. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, kita tahu kemajuan teknologi saat ini, terutama penggunaan dari artificial intelligence atau AI itu sangat bisa untuk lebih dimanfaatkan oleh Satker
dalam mendukung tentunya dalam transparansi dan efektivitas dari pengelolaan keuangan negara. Kebetulan Kepala KPN Makale merupakan salah satu pejabat yang mewakilin dari Sulawesi Selatan untuk lebih belajar dengan penggunaan dari AI ini dari ahlinya, gitu. Dari masternya yang didatangkan dari luar negeri. Waktu itu dilaksanakan di bulan Januari kemarin. Nah, ini bisa menjadi kesempatan juga untuk nanti disampaikan bagaimana untuk peningkatan penggunaan AI ini. Nah, Bapak Ibu, saya berharap kegiatan Treasury Award ini tentunya bisa menjadi motivasi bagi seluruh mitra kerja KPPN Makale dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggarannya agar tentunya hasil capaian yang sudah baik di tahun 2024 akan menjadi lebih baik lagi di tahun 2025 dan seterusnya. Kemudian juga KPN Makale awalnya memang tahun 2025 ini kami usulkan untuk mengikuti dari penilaian zona integritas untuk memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Karena wilayah bebas dari korupsinya sudah diperoleh, namun ternyata KPN Makale belum diberi kesempatan untuk maju untuk penilaiannya, namun persiapannya harus dilaksanakan dari sekarang. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan penilaian untuk mulai predikat WBBM tahun 2026 sudah bisa dimulai dari saat ini, dan ini tentunya perlu dukungan dari semua pihak karena harus meningkatkan layanannya yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya pada saat sudah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dan tentunya mengajak pada semua pihak untuk terus bersinergi, berkolaborasi demi tata kelola keuangan yang lebih baik lagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyerahan Treasury Award semester 2 tahun 2024 dan audiensi strategis bersama kepala daerah serta sosialisasi anti korupsi tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Menikmati segarnya hawa lembut, indahnya Toraja terhampar permadani. Syukur kita semua menyambut Treasury Award yang penuh harmoni. Ikan haruan, ikan nila, ubur-ubur ikan lele. Syukur keuangan instansi terkendala, hubungi teman-teman di KPPN Makale. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Memang asik kalau kita bisa berjalan-jalan dengan seorang kekasih, makanya jagain jangan sampai dia terjatuh. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supendi atas keynote speech yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, melangkah ke acara selanjutnya yaitu pemberian apresiasi kinerja pengelolaan anggaran stakeholder KPPN Makale semester 2 tahun 2024. Pertama, kepatuhan kesatuan kerja terhadap penyelesaian LPJ bendahara. Kategori ini dinilai berdasarkan kecepatan dan ketepatan pencatatan satuan kerja terhadap LPJ bendahara.
Nominasi kepatuhan Satuan Kerja terhadap penyelesaian LPJ Bendahara. Polres Toraja Utara. Pengadilan Agama Makale. Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pemenang kategori kepatuhan Satuan Kerja terhadap penyelesaian LPJ Bendahara semester 2 tahun 2024 diberikan kepada C dengan kode satker 307623 dan 309089. Kami ucapkan selamat kepada KPA Pengadilan Agama Makale. Bapak dimohon untuk memberikan senyum manisnya karena kami akan melakukan dokumentasi. 3, 2, 1. Kategori kedua, penghargaan kategori kepatuhan satker terhadap penyelesaian rekonsiliasi laporan keuangan. Kategori ini dinilai berdasarkan yang pertama, kecepatan dan ketepatan Satuan Kerja terhadap penyelesaian selisih rekonsakti dengan PAN dan to-do list pada aplikasi Monsakti. Kedua, kecepatan Satuan Kerja terhadap penerbitan surat hasil rekonsiliasi dan kecepatan Satuan Kerja dalam penyampaian laporan keuangan kepada KPPN Makale. Nominasi kepatuhan Satuan Kerja terhadap penyelesaian rekonsiliasi laporan keuangan. Kementerian Agama Toraja Utara. Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Tanah Toraja. Pemenang kategori kepatuhan Satuan Kerja terhadap penyelesaian rekonsiliasi laporan keuangan semester 2 tahun 2024 diberikan kepada Institut Agama Kristen Negeri Toraja dengan kode satker 662880. Kami ucapkan selamat kepada KPA Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Dimohon untuk memberikan senyum terbaiknya karena kami akan mengambil dokumentasi. Kategori ketiga, apresiasi atas konsistensi penggunaan kartu kredit pemerintah. Kategori ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah transaksi terbanyak dan nominal terbesar dalam penggunaan KKP. Apresiasi atas konsistensi penggunaan KKP dengan jumlah transaksi terbanyak diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Tanah Toraja dengan kode satker 190633. Kami ucapkan selamat kepada KPA Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja. Bapak dimohon untuk memberikan senyum terbaiknya karena kami akan mengambil gambar. 3, 2, 1. Apresiasi atas konsistensi penggunaan KKP kategori nominal transaksi terbesar diberikan kepada pada satker 352655. Kami ucapkan selamat kepada KPA Polres Toraja Utara. Dimohon untuk memberikan senyum terbaiknya Bapak karena kami akan mengambil dokumentasi. 3, 2, 1. Kategori keempat,
Apresiasi atas konsistensi dan peningkatan penggunaan platform DigiPay 1. Kategori ini dinilai berdasarkan banyaknya jumlah transaksi dan peningkatan penggunaan transaksi menggunakan platform DigiPay 1. Apresiasi atas konsistensi dan peningkatan penggunaan platform DigiPay 1 diberikan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Toraja dengan kode Satker 429021. Kami ucapkan selamat kepada KPA Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Toraja. Dimohon Bapak untuk memberikan senyum termanisnya karena kami akan melakukan dokumentasi. 3, 2, 1. Kategori kelima. Satuan kerja dengan indikator pelaksanaan anggaran terbaik. Kategori ini dinilai berdasarkan perhitungan terhadap kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nominasi satuan kerja dengan indikator pelaksanaan anggaran terbaik. Polres Toraja Utara, Rumah Tahanan Negara Makale, Kementerian Agama Toraja Utara. Pemenang kategori indikator pelaksanaan anggaran terbaik diberikan kepada dengan kode Satker 407191. Kami ucapkan selamat kepada KPA Rumah Tahanan Negara Makale. Dimohon untuk memberikan senyum terbaiknya Bapak karena kami akan mengambil dokumentasi. 3, 2, 1. Kategori ke-6. The Most Outstanding Performance Pengelolaan Keuangan tahun 2024. Kategori ini dinilai berdasarkan 10 indikator kinerja realisasi belanja negara, rekrut, IKPA, transaksi kartu kredit pemerintah, transaksi DigiPay 1, dan kepatuhan penyampaian LPG. Indikator tersebut dinilai menggunakan artificial intelligence. Apresiasi atas the most outstanding performance pengelolaan keuangan negara diberikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja. Kami ucapkan selamat kepada KPA Kementerian Agama Tanah Toraja. Berikutnya kami akan mengambil dokumentasi. Silakan Bapak untuk memberikan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Kategori ke-7. Apresiasi atas pemerintah daerah dengan penyaluran DAP-Fisik dan dana desa tercepat periode semester 2 tahun 2024. Kategori ini dinilai berdasarkan penyaluran DAP-Fisik tahap 2 dan tahap 3 serta penyaluran dana desa tahap 2 tercepat. Apresiasi atas pemerintah daerah dengan penyaluran DAP-Fisik dan dana desa tercepat periode semester 2 tahun 2024 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. Kami ucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. Kategori ke-8. Apresiasi atas Bank Umum Pengelola Rekening Virtual Pengeluaran Satker terbanyak. Kategori ini dinilai berdasarkan Bank Umum yang mengelola rekening virtual pengeluaran Satker terbanyak, yaitu sebanyak 32 rekening virtual pengeluaran.
Apresiasi atas Bank Umum pengelola rekening virtual pengeluaran satuan kerja terbanyak diberikan kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Rantepao. Kami ucapkan selamat kepada Bank BRI Kantor Cabang Rantepao. Dimohon Bapak untuk memberikan senyum terbaiknya. Kami akan mengambil dokumentasi. 3, 2, 1. Kategori ke-9. Apresiasi atas mitra perbankan dengan progres bantuan sosial terbaik. Kategori ini dinilai berdasarkan progres peningkatan penyaluran bantuan sosial periode semester 2 tahun 2024. Apresiasi atas mitra perbankan dengan progres bantuan sosial terbaik periode semester 2 tahun 2024 diberikan kepada Bank Negara Indonesia ACP Toraja. Kami ucapkan selamat kepada Bank BNI KC Toraja. Dimohon Ibu untuk memberikan senyum termanisnya karena kami akan mengambil dokumentasi. 3, 2, 1. Kami ucapkan selamat kepada stakeholders yang telah menerima penghargaan atas pengelolaan anggaran periode semester 2 tahun 2024. Semoga di tahun anggaran 2025 ini kita dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran dan bersama-sama mengawal keuangan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Kepada hadirin yang ada pada Zoom meeting ini, kami akan melakukan dokumentasi bersama. Kepada Bapak Ibu, untuk dapat menyalakan kamera dan memberikan pose terbaiknya. Kami ambil untuk layar pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Untuk layar terakhir. 1, 2, 3. Kepada Bapak Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, Bapak Supendi, Bupati Tanah Toraja, Bupati Toraja Utara, dan KPA Satuan Kerja Lingkup KPPN Makale, kami ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Izin pamit ya. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Salam sehat. Dan Terima kasih, Pak jangan Kanwil. lupa bahagia. Madising nak Mario. Terima kasih Pak Kanwil. Terima kasih Bapak. Izin Rik ya. Assalamualaikum. Salam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap. Bapak Ibu, Mohon maaf, yang berbahagia, izin live. melangkah ke acara selanjutnya, yaitu audiensi strategis representasi keuangan Kementerian Keuangan di daerah yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bank Makale. Kepada Ibu Firmiasari, kami persilakan. Terima kasih, Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala KPPN Makale, Bapak Santos. Yang terhormat Bapak Bupati atau Pak Sekda, diwakili oleh Pak Sekda Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Bapak Ibu sekalian yang hadir di kegiatan sore kita ini.
Izin menyampaikan pantun juga, Bapak Ibu sekalian. Bila ada kepentingan lain. Malam dingin minum sarabah hangat. Jangan lupa dengan pisang gorengnya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat mengikuti acara kami Baik kepada selanjutnya. Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran satuan kerja serta kepala cabang perbankan dapat meninggalkan Zoom meeting ini apabila ada kepentingan yang lain. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu izin live. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Iya, 1 menit lagi, Mbak. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan audiensi strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Treasury Regional Chief Economist dan Financial Advisor. Jadi sejalan dengan perkembangan tugas dan fungsi instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah, Kanwil, DJPB, dan KPPN sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah itu memiliki peran strategis, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sebagai treasurer yang melaksanakan proses pelaksanaan dan penatausahaan APBN di daerah, tapi juga memiliki peran sebagai Regional Chief Economist atau yang biasa kita kenal dengan RCE, yang melakukan analisis terkait ekonomi, fiskal regional, serta peran sebagai financial advisor yang memberikan pertimbangan strategis kepada stakeholder meliputi sentral, lokal, dan special mission advisory. Bapak Ibu sekalian, audiensi strategis ini dilakukan adalah untuk meningkatkan kolaborasi antara Kanwil, Ditjen Perbendaharaan, dan KPPN dengan pemerintah daerah. Nah, bentuk kolaborasi yang dilakukan itu adalah yang pertama adalah sebagai treasurer. Nah, fungsi instansi Fungsi instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagai treasurer itu melingkupi 4 fungsi besar, yaitu budget execution, payment and cash management, accounting and reporting, dan special mission. Nah, fungsi yang pertama, budget execution sini, perbendaharaan ini memiliki peran dalam penyaluran dan pembinaan belanja pemerintah pusat serta penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Kemudian fungsi yang kedua adalah payment and cash management. Di sini perbendaharaan memiliki kewenangan untuk melakukan otorisasi pembebanan pengeluaran APBN pada kas umum negara, serta mendukung manajemen likuiditas kas daerah, yang salah satunya yaitu melalui Treasury Deposit Facility. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu adalah accounting and reporting. Nah, selaku treasurer dalam accounting and reporting di sini, melakukan penyusunan laporan tingkat unit kuasa bun daerah, kemudian pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat pusat, penyusunan laporan keuangan dan statistik, serta turut berperan dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian fungsi yang keempat yaitu special mission. Nah, selain melaksanakan fungsi-fungsi yang 3 tadi di atas, perbendaharaan juga melaksanakan tugas khususnya di daerah sebagai treasurer, yaitu melakukan monitoring kredit usaha rakyat atau KUR, kemudian kredit ultramikro atau UMI, dan skema subsidi resi gudang atau SSRG, analisis potensi investasi pemerintah, serta pembinaan badan layanan umum. Terus bentuk kolaborasi yang kedua adalah sebagai Regional Chief Economist. Peran Ditjen Perbendaharaan di sini itu adalah melakukan analisis mikro dan makroekonomi dan fiskal regional. Kemudian melakukan kajian terkait dampak APBN terhadap perekonomian dan pembangunan di daerah, dan melakukan analisis kondisi ekonomi di daerah masing-masing yang dituangkan dalam laporan kajian fiskal regional atau KFR dan ALKO regional. Kemudian bentuk kolaborasi yang ketiga yaitu financial advisor. Nah, secara umum fungsi financial advisor yang dilaksanakan oleh perbendaharaan itu ada meliputi aspek central government advisory, kemudian local government advisory, dan special mission advisory.
Untuk aspek Central Government Advisory, di sini perbendaharaan berperan dalam memberikan pembinaan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di daerah. Pada aspek Local Government Advisory, perbendaharaan juga akan memberikan rekomendasi pendampingan dan dukungan perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dan pengelolaan APBD, serta sinkronisasi antara APBN dan APBD serta kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara dan kerangka ekonomi makro. Perlu juga kami sampaikan di sini keterlibatan perbendaharaan dalam forum-forum strategis di daerah yang meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbak. Yang kedua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Kemudian yang ketiga, Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara atau FKPKN. Yang keempat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPKAD. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan atau Rapat Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Platform Sementara KUA PPAS. Terus bentuk kolaborasi yang ketiga yaitu Special Mission Advisory. Nah, aspek Special Mission Advisory ini sendiri meng-highlight peran perbendaharaan dalam mendukung program Special Mission di wilayah yang meliputi investasi daerah dan pengembangan kredit program di daerah seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan kredit ultramikro atau UMI. Kemudian pembinaan badan layanan umum, asistensi kepada badan layanan umum daerah, serta kegiatan special mission lainnya yang mendukung pembangunan di daerah. Dapat dijabarkan juga mengenai analisis potensi investasi daerah yang dilakukan oleh Kanwil DJPB termasuk menyampaikan opsi-opsi pembiayaan yang dapat diakses oleh daerah. Demikianlah audiensi strategis dengan kepala daerah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Pagi-pagi menggoreng mie, siangnya makan ponro karebosi. Demikian penyampaian dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Firniasari atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya adalah sosialisasi anti korupsi dan penguatan integritas yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Peraki Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPAN Makale. Kepada Ibu Ariyanti kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Kepala KPPN Makale, Bapak Tiara Santos. Yang saya hormati para tamu undangan yang hadir dalam acara online ini. Berhubung Ibu Firdi sudah menyampaikan pantun, mungkin untuk materi integrasi ini saya akan awali dengan pantun juga. Pantun yang cukup simpel. Ikan sepat, ikan lele. Yuk, semangat, Le. Oke. Mohon izin, admin, saya akan melakukan share terkait materi zona integritas ini. Bisa share. Oke, di sini saya akan coba membawakan terkait peran stakeholder. Ini belum muncul. Peran stakeholder dalam pembangunan zona integritas ya. Sebentar.
Oke, next slide. Nah, pada materi kali ini terdiri atas beberapa outline. Yang pertama yaitu adanya program pengendalian gratifikasi, lalu juga ada penanganan pengaduan dan juga perlindungan pelapor. Next slide. Kali ini kita akan dimulai dengan adanya program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Seperti kita ketahui bahwasanya gratifikasi itu sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dan juga adanya peraturan dari KPK yaitu Nomor 2 Tahun 2019 terkait gratifikasi ini. Nah, di sini kami insan perbendaharaan merupakan pegawai ataupun penyelenggara negara. Ini wajib menolak gratifikasi dan juga wajib melaporkan terkait penolakan dan juga penerimaan gratifikasi kepada KPK atas segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan, juga berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bertentangan dengan peraturan yang berlaku ataupun kode etik, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan juga merupakan penerimaan yang tidak patut ataupun tidak wajar. Jadi di samping peraturan dari KPK dan juga undang-undang di Kementerian Keuangan sendiri pun terdapat peraturan Menteri Keuangan yaitu nomor 227 PMK 09 tahun 2021 yang menangani terkait korupsi. Jadi pemberian gratifikasi baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan pun ataupun tidak, ini dapat diancam pidana sebagai pemberian suap sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap telah terpenuhi. Seperti yang tercatut dalam PP nomor 94 tahun 2021 pasal 4 huruf I. Ini berbunyi bahwasanya PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan juga fungsinya, kecuali penghasilan. Pasal 5 huruf K, PNS dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaan. Lalu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 5 Ayat 1. Pidana bagi setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling sedikit adalah 50 juta dan paling banyak 250 juta. Lalu juga ada pasal 12B ayat 2, pidana bagi pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang menerima hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pidana panjang seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak sebesar 1 miliar. Oke. Kementerian Keuangan memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam penguatan budaya integritas. Bantu kami untuk tidak melakukan pemberian apapun atas pelayanan yang kami berikan. Apabila masih ada pegawai kami yang menerima ataupun meminta gratifikasi atau dugaan penyelenggaraan lainnya, laporkan ke www.wise.kemenkeu.go.id. Di sini pegawai negeri sudah menerima gaji, jadi tidak perlu diberikan lagi atas pelayanan yang telah kami berikan. Lalu penanganan pengaduan dan juga perlindungan pelapor. Nah, penyampaian pelaporan pelanggaran ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu 4W dan 1H. Yang pertama adalah what? Apa indikasi pelanggaran yang telah diketahui? Lalu ada where, di manakah pelanggaran tersebut dilakukan? When, kapan pelanggaran tersebut terjadi? Lalu how, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan? Dan who, siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut? Nah, untuk pelaporan tersebut, pelaporan yang dilakukan melalui saluran-saluran yang telah tersedia, baik melalui WISE, melalui telepon, WhatsApp, ataupun pengaduan, ini nanti untuk pelapornya ini
identitas pelapor disarankan anonim, lalu informasi aduan disampaikan secara lengkap, faktor-faktor 4W dan 1H sebelumnya, pelapor agar mencantumkan kontak email ataupun nomor yang dapat dihubungi, menyimpan dan menjaga kerahasiaan username dan juga password akun Wise dengan baik, lalu disarankan dengan bukti pendukung, baik itu berupa dokumen, foto, video, link, ataupun lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Oke, berikut merupakan penyampaian dari pelaporan pelanggaran hak pelapor. Yang pertama adalah mendapatkan nomor register pengaduan. Yang kedua, memperoleh informasi terkait tindak lanjut pelaporan. Yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikecualikan pelaporan tidak menjalankan kewajiban terkait kerahasiaan. Lalu kewajiban pimpinan berdasarkan PMK 205, PMK 09 2022. Yang pertama adalah memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran dan juga tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian ataupun kebijakan lainnya sebagai tindakan balasan atas pelapor. Lalu memberikan pemahaman mengenai perlindungan pelapor pada seluruh pegawai, lalu menjamin pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan kepada pihak terlapor dari eksternal, lalu juga ada dari PMK 323, PMK 09 2001, melaporkan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan dalam hal terdapat pelanggaran integritas, serta melindungi pelapor pelanggaran integritas. Di sini pengajuan perlindungannya dimulai dari retaliasi, laporan ke Ijen, lalu ini juga ada kronologi dari retaliasi, ada bukti pendukung juga, lalu ada usulan untuk perlindungan terhadap pelapor, lalu nanti ada bantuan aset kepegawaian, dan lalu ada bantuan hukum. Substansi dari pelaporan dan juga media sosial. Jadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, larangan dan kewajiban ASN dalam PP 94 tahun 2021 dan masih menjadi kewenangan dari Kemenkeu, fraud di sini adalah dugaan penyalahgunaan wewenang, lalu ada dugaan penerimaan uang, lalu dugaan pemerasan. Kalau pemerasan ini biasanya dari pihak pemberi layanan. Lalu ada dugaan penyimpangan dalam perjadian ataupun pengadaan barang dan jasa. Lalu juga ada non-fraud, yaitu dugaan tindakan sewenang-wenang dari pimpinan, perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan merusak citra instansi, lalu pelanggaran kehadiran bekerja, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan juga melalaikan kewajiban sebagai suami ataupun istri, lalu dugaan PNS terlibat dalam kegiatan politik. Jadi pengaduan ini diharapkan tidak disampaikan melalui media sosial, tetapi melalui channel yang telah ditentukan. Kerahasiaannya tidak terjamin. Jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melakukan pengaduan melalui media sosial ini tidak disarankan ya Bapak Ibu sekalian ya, karena sudah tersedia saluran resmi pengaduan, lalu juga kerahasiaannya tidak terjamin karena akan tersebar luas, lalu juga tidak tersedianya mekanisme perlindungan pelapor, isunya tidak terfokus pada substansi pengaduan dan dapat juga disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lanjut. Nah, di sini pimpinan dan jajaran KPRN Makale mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan WBK WBBM bebas dari KKN, bebas dari gratifikasi, dan juga bebas dari pungli, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan juga peningkatan kualitas layanan publik. Jadi, segala pelayanan yang kami berikan itu tidak dipungut biaya alias 0 rupiah. Nah, saluran yang saluran yang telah ditentukan ini bisa melalui telepon, lalu untuk pengaduan juga ada secara online dan juga email. Demikian. Terima kasih. Saya mungkin akan mengakhiri dengan pantun lagi ya Bapak Ibu ya. Ke sekolah jangan terlambat. Pakai baju dan juga dasi. Kita bisa menjadi lebih hemat jika jauh dari korupsi. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Warianti atas pemaparan materinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat serta menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu dan atensinya. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Sang Toraja punya silakan. Toraja Utara punya Ketegesung. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Bapak Ibu Pak. Makasih Pak semuanya. Santos. Pada Bapak Ibu hadirin dapat memberikan absensi yang di-share di kolom chat Zoom yang tampil di layar Zoom. Izin live. Izin live. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan atensinya. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menunggu waktu untuk berbuka puasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Udah. Bagus, bagus kok, bagus sekali. Keren-keren semuanya.